Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mukjizat, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan program apa yang kami buat dan teori dari komponen yang akan dipakai. Di sini kami akan membuat simulasi papan skor bola menggunakan Tinkercad. Yang pertama, kami memakai IC74HC93 atau 4 bit binary counter untuk menghitung nilai biner dari 0 hingga 15. IC74HC93 atau 4 bit binary counter adalah SISO, serial input serial output, karena data masukan yaitu clock dimasukkan secara serial dan keluaran nilai biner 4 bit dikeluarkan secara serial juga. Yang kedua, kami memakai IC CD4511 atau 7 segmen decoder. IC ini berfungsi sebagai pengubah BCD atau binary coded decimal menjadi sinyal untuk mengaktifkan segmen-segmen pada 7 segmen display. Masukan BCD berasal dari IC74HC93 atau 4 bit binary counter yang mengonversi perhitungan counter menjadi bentuk biner 4 bit. Yang ketiga, kami memakai 7 segmen display yang digunakan untuk menampilkan angka dari 0 hingga 9 sesuai dengan nilai counter. IC CD4511 menghasilkan keluaran untuk mengaktifkan segmen-segmen tertentu pada display sesuai dengan angka BCD binary coded decimal yang masuk. Yang keempat, kami memakai push button sebagai pemicu untuk mengatur ulang counter ke nilai awal 0. Setelah tombol ditekan, counter akan mulai menghitung dari 0 hingga 9. Yang kelima, kami memakai resistor. Resistor berfungsi sebagai pembatas arus dalam rangkaian. Ketika arus listrik mengalir melalui resistor, resistor akan menghambat aliran arus sehingga mengurangi jumlah arus yang mengalir dalam rangkaian. Yang keenam, kami memakai power supply. Power supply berguna untuk menyediakan sumber tegangan yang diperlukan agar seluruh komponen dalam rangkaian dapat beroperasi dengan baik. Dan di sini kami memberikan tegangan sebesar 5 V atau 5 volt. Karena IC hanya bisa diberi maksimal tegangan sebesar 5 volt. Jika lebih dari 5 volt, IC akan meledak. Oke, mulai dari push button. Push button ini yang dari sini ini jadi acuan untuk menjalankan setiap perubahan LED. Untuk terminal 1A ini ke dalam positif, dan yang terminal 2A ini, nah yang ke bawah dulu ya, dijelasin ke bawah, dia ke dalam negatif. Terus di sini ditambahkan resistor. Karena kenapa? Karena agar tidak terjadi tegangan listrik yang terlalu besar. Langsung di sini tuh dimasukkan ke IC 74HC93. Kenapa? Karena clock 0 dan clock 1 ini adalah sinyal utama untuk mengontrol perhitungan pada IC. Nah, si clock 0 ini adalah perhitungan utama. Tetapi jika clock 0 dan clock 1 ini terhubung, maka yang menjadi sumber utamanya itu adalah clock 1. Nah, di posisi kali ini kan clock 1 juga terhubung dan clock 0 juga terhubung. Jadi sumbernya itu dari clock 1. Dilanjutkan ke output bit 0. Nah, output bit 0 ini akan berubah setiap kali menerima clock dan melakukan hitungan sesuai dengan mode perhitungan yang telah diatur. Nah, yang diaturnya itu dari si push buttonnya. Dilanjutkan ke input 1. Input 1 ini dilanjutkan ke LED. Jadi ntar mulainya tuh dari sini ke sini, langsung ke sini, terus jalankan LED-nya. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan output bit 2 yang akan masuk ke input 3. Dari IC 74HC93 ke CD4511. Nah, apabila kita menyambungkan dari output bit 2 ke input 3, maka kita dapat menggunakannya untuk menampilkan angka binary kode desimal yang tertentu pada 7 segmen display ini yang akan dikendalikan oleh IC CD4511. Dengan kita menghubungkan output bit 2 ke input 3, maka kita dapat mengatur tampilan pada 7 segmen display ini berdasarkan nilai bit dari output 2 ke input 3 yang akan dihitung oleh IC 74H
C93. Perubahan nilai dari bit 2 ke input 3 yang akan disebabkan oleh IC CD4511 yang akan menampilkan angka-angka yang sesuai pada 7 segmen display ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan output bit 1 masuk ke input bit 2. Dengan menghubungkan bit 1 ke inputan 2 pada IC CD4511, bit 1 tersebut akan menjadi salah satu dari 4 bit masukan yang diperlukan oleh decoder untuk menyampaikan angka biner yang dihitung oleh IC 74HC93 pada display 7 segmen. Fungsi dari menghubungkan bit 1 dari IC 74HC93 ke inputan 2 pada IC CD4511 adalah untuk mengirimkan sinyal bit 1 dari counter biner 4 bit IC 74HC93 ke decoder BCD ke 7 segmen IC CD4511. Decoder BCD ke 7 segmen seperti IC CD4511 mengkonversi angka biner 4 bit menjadi keluaran 7 segmen yang sesuai untuk menampilkan angka pada display 7 segmen. Setiap bit dari counter 4 bit akan mengontrol masing-masing input decoder dan menghasilkan tampilan angka biner dalam bentuk 7 segmen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IC yang 7493 sama IC CD4511. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang output bit ketiga IC 74HC93 dan memasukkannya ke IC CD4511 ke input keempat. Nah, fungsinya output bit ketiga masuk ke IC CD4511 adalah untuk menampilkan angka di 7 segmen ini nih yang buat nanti angkanya keluar. Begitupun yang sebaliknya, yang satunya juga sama nih, yang output bit ketiga masuk ke input 4 IC CD4511. Nah, fungsinya sama untuk menampilkan 7 segmen ini nih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kabel dari IC CD4511 yang dihubungkan ke 7 segmen display atau LED ini. Di sini terdapat abjad A, B, C hingga G, dan juga di 7 segmen display ini juga ada abjadnya dari A, B, C hingga G. Nah, kami menghubungkannya sesuai abjad dari A ke A, B ke B, C ke C hingga G ke G. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menyalakan garis yang ada di LED ini. Misalkan garis ini adalah A, garis ini adalah B, hingga seterusnya sampai ke G. Karena sesuai namanya 7 segmen display, di sini hanya terdapat 7 garis saja, yang dimana akan membuat angka 8. Nah, di sini juga ada common berfungsi untuk power. Di sini kami menghubungkannya ke resistor dulu agar tidak terjadinya ledakan, lalu hubungkan ke negatif, ke arus negatif. Kenapa saya memasukkannya ke arus negatif? Karena kami memakai 7 segmen display, yaitu katode. Jika memakai anode, maka commonnya harus ke arus positif. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasilnya atau kesimpulannya. Jadi kita langsung mesin saja. Rangkaian ini sama saja ya dengan rangkaian yang ini. Jadi ini itu seperti tim A dan ini tim B. Oke, kita langsung menjalankannya saja. Jadi fungsinya itu tombol ini untuk menaikkan skor atau menginkremenkan skor. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika kita pencet sekali lagi, maka akan hilang, bukan kembali ke 0. Kenapa? Karena IC ini
menghitung biner dari 0 sampai 15. Jadi, kenapa tidak menampil angka di sini? Karena 7 segmen display ini hanya bisa 0 sampai 9. Jadi, angka 10-nya tidak nampil gitu ya. Jadi, itu angka 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ketika sudah 15 kali tekan, kalau kita pencet sekali lagi, maka akan kembali ke nilai 0. Atau skornya berubah menjadi angka 0. Atau kembali ke awal. Nah, apa fungsi tombol ini? Misalnya sudah menentukan skor dan pergantian tim, maka tombol ini harus ditekan, yaitu tombol ini untuk mereset menjadi 0 kembali. Sama juga halnya seperti yang ini, ketika kita pencet 1 sampai 9, nah maka ke-10-nya tidak akan nampil juga. Kalau kita pencet sampai 15 kali, 11, 12, 13, 14, 15, ketika kita pencet 1 kali, maka akan kembali ke 0. Ya, ketika kita sudah menentukan skor dan akan pergantian tim selanjutnya, maka kita klik ini untuk mereset kembali kepada angka 0. Nah, mungkin sekian yang bisa kelompok kami jelaskan atau presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.